anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yuyun. Kita akan belajar agama Kristen. Anak-anak silakan siapkan bukunya ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh melakukan pembelajaran. Tuhan berkati kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa di surga. Amin. Nah, silakan anak-anak membuka bukunya ya, membuka buku di halaman 44 ya, halaman 44 tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Pelajaran kita yang ke-6. Anak-anak bisa baca di 1 Tawarin 29 dan 2 Korintus. Itu berbicara tentang bagaimana kita memberi dengan rela hati dan gembira. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar dalam setiap kehidupan kita tahu bagaimana kita memberi. Nah, yang kedua, bersyukur atas anugerah Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menjadi berkat, memberi dengan sukacita. Memberi karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu kepada kita ya. Dan kita tahu bahwa semua yang ada pada kita adalah dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Nah, anak-anak, Miss Yuyun mau katakan bahwa persembahan adalah salah satu cara meringankan pekerjaan di gereja. Ya, di gereja kita mengenal dengan namanya persembahan. Nah, namun seringkali kita persembahan hanya dipahami sebagai sebuah aksi memberi sejumlah uang di dalam ibadah. Sebenarnya pemahaman ini keliru. Persembahan tidak dibatasi hanya dalam bentuk uang ya atau materi. Memberi persembahan dalam kekristenan bukan hanya memberi uang, tetapi juga melibatkan motivasi, harapan, tujuan, emosi yang diberikan. Selain dalam bentuk uang, persembahan juga dapat berupa barang di gereja, beras, singkong, buah-buah, dan sayur-sayuran lainnya yang dibutuhkan di dalam gereja. Nah, anak-anak, kita juga akan belajar bahwa persembahan ya, tadi di sini sudah jelaskan, semua persembahan adalah tentang hidup kita. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan, jadi kita berikan semuanya yang terbaik dari Tuhan. Ya, kita juga belajar seperti anak Raja Daud, yaitu siapa anak-anak? Salomo ya. Salomo membangun bait Allah di Yerusalem. Bait atau rumah Allah yang akan dibangun itu berukuran besar. Pada waktu itu semua bangunan terdiri dari banyak batu-batu besar, logam, emas, perak, perunggu, besi. Semua bahan-bahan itu dikerjakan dengan tangan manusia karena waktu itu belum ada mesin-mesin atau pertukangan yang dapat karena yang meringankan beban pekerjaan manusia. Tapi mereka melakukannya dari hati mereka. Nah, ya, waktu itu Raja Daud yang mau mendirikan bait Allah, dan akhirnya untuk mendirikan bait Allah itu diberikan kepada Salomo, sehingga waktu itu Salomo disebut sebagai raja yang berhasil membuat bait Allah dengan megah dengan emas, perak. Nah, anak-anak, ketika Raja Salomo membuat bait Allah, anak dari Raja Daud ya, mengajak orang banyak untuk bersama-sama memberikan persembahan. Ya, dalam mendirikan bait Allah dia mengajak orang-orang supaya meringankan beban. Yang kedua, memberikan dengan harta yang dimiliki seperti emas, perak. Ya, jadi apa yang ada padanya dia berikan terlebih dahulu. Ya, Alkitab mencatat dia memberikan 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak. Ya, bayangkan 1 talenta itu beratnya 34 kilogram. Jadi sangat banyak emas yang diberikan oleh Salomo, dan dia tidak menyesal atau berat hati memberikan persembahan. Ya, dia tidak berat hati
Daud memberikan dengan sukarela dan gembira. Dan akhirnya ketika orang-orang melihat itu, Daud mau memberi juga, atau orang-orang yang ada di sekitarnya juga memberikan persembahan luar biasa, ya seperti pada gambar ini. Luar biasa, ini emas-emas ini rumah Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi rumah Tuhan tidak saja dilihat dari bangunan, tetapi bagaimana kita sebagai gereja yang hidup, yang mau memberi dengan sukacita. Nah, anak-anak, dalam satu tawarik kesukaan dan komitmen pada kerajaan Allah, kita dapat belajar bagaimana memberikan persembahan, ya. Harus punya komitmen, terus yang kedua kesediaan untuk mempersembahkan diri dan milik kita, sukacita yang timbul saat memberi, pengakuan bahwa apa yang kita peroleh berasal dari Allah, kerendahan hati, motivasi memberi muncul dari hati, dan doa bahwa Allah berkenan terus menggerakkan hati kita kepada kesetiaan, ya. Dan kita tetap setia bersama-sama membangun kerajaan Allah di bumi. Nah, dalam 2 Korintus juga ada syarat-syarat memberi persembahan. Ya, yang pertama memberi dengan kerelaan hati, memberi tidak sedih hati atau karena terpaksa, memberi dengan sukacita. Ya. Paulus juga menjelaskan bahwa dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Tuhan Yesus ingin kita kaya dalam melakukan sesuatu. Ya, seberapa jauh ketelitian pemimpin dalam mengatur keuangan, membuat perencanaan lebih dahulu, buat rencana anggaran dan tetap berpegang pada rencana itu. Dia juga menasihatkan kepada jemaat untuk segera memutuskan jumlah yang diberikan. Pemberian yang emosional akan membuat menyesal. Kita tidak boleh memberi untuk mengharapkan sesuatu, menyadari siapa yang akan ditolong oleh uang kita itu, ya. Jadi kita harus memberi dengan sungguh-sungguh, ya, dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sungguh-sungguh. Kebahagiaan sejati ketika kita memberi dengan sukacita. Dalam Yesaya 1 mengatakan bahwa Tuhan pencipta dan pemilik seluruh hidup ini, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan tidak bergantung pada belas kasihan kita. Oh, karena kita mengasihi jadi kita memberi, enggak, tapi karena Tuhan yang sudah memberi kepada kita dan yang punya kita adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa bukan jumlah nominal yang menggerakkan seseorang, tetapi dari hati dan ucapan syukur. Nah, makna persembahan adalah tanda pengakuan. Artinya bahwa dengan memberi persembahan kita mengaku bahwa tubuh, jiwa, roh serta segala yang ada pada kita adalah berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Sebab itu kita harus mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, tanda syukur dan terima kasih. Dengan memberi persembahan, kita mengaku bahwa kita sudah menerima dari Tuhan. Sebagian kita kembali kepada Tuhan sebagai tanda syukur dan ucapan syukur. Dan yang ketiga, tanda kasih dan kemurahan hati. Yesus Kristus sudah memberikan dirinya kepada kita, menderita berkorban bagi kita. Sebab itu kita juga mau memberi, berbagai dan berkorban bagi sesama kita. Sebagaimana Kristus rela memecah-mecah tubuhnya mencurahkan untuk kita, kita juga harus demikian kepada sesama. Yang keempat, tanda iman atau kepercayaan. Kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan menjamin masa depan kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir atau pikir dengan memberikan persembahan. Kita mau mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak takut kekurangan. Ya, persembahan adalah tanda iman kita pada pemeliharaan Allah di masa depan. Jadi kita adalah pewaris kerajaan Allah, dan sumber segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini berasal dari Tuhan. Kita dapat simpulkan demikian
Jadi Tuhan memberikannya kepada kita melalui pekerjaan orang tua. Kita bersyukur orang tua masih diberikan pekerjaan atau pemberian orang lain kepada kita. Untuk itu kita juga pantas untuk memberikan dan meneruskan kebaikan dan berkat Tuhan pada orang lain melalui persembahan kita yang kita berikan di gereja atau langsung kepada orang tersebut. Karena itu Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita, dan kita memberi kepada Tuhan sebagai wujud terima kasih ya kepada Tuhan. Untuk itu kita harus berikan dengan hati yang rela dan sukacita, dan Allah akan semakin mengasihi anak-anak yang melakukannya dengan sukacita. Oke anak-anak, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar tentang memberi. Tuhan kiranya memberkati kami, memberikan kami hati yang mau sungguh-sungguh memberi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.